fotografer luar biasa ini melanglang buana kemana-mana. Om Robert Lee. Ya. Selamat datang, sekali lagi selamat datang. Terima kasih Kang Ade. Jadi di Bandung ngapain nih ngomong-ngomong? Kangen aja main ke PAF ya. Sudah lama kan kita di PSBB dan lain-lain, kita nggak bisa keluar, tidak melakukan perjalanan lama sih, hampir 4 bulan lebih di stay at home ya. Jadi ada kesempatan, terus kebetulan memang kita ada ketemu istri di Jakarta. Om Robert nih, Gimana? dulu tuh masuk PAF tahun berapa ya? Kayak 2000. Saya masuk sekitar 2014 deh. 2014. Betul. Kalau mulai kenal fotografi tahun berapa? 2013 ya. 2013. Mulai serius 2013 lah. Mulai merasa ini menarik juga ya gitu 2013. Yang saya tahu juga kan seneng jalan-jalan nih. Ya kebetulan saya dan istri suka jalan-jalan. Suka makan. Makan nomor 1 sesuai dengan bentuk tubuh ya. Makan nomor. Nah, sebelum seneng apa namanya foto travel, motret apa dulu sih pertamanya dulu? Jadi kebetulan kan saya di anak daerah ya di Batam, dan biasanya sebagai anak yang baru pertama kali mengenal foto, yang saya foto itu manusia. Hal ini model-modelan. Saya katakan model-modelan karena kan baru belajar, tidak serius lah ya. Baru pegang-pegang kamera, jadi teman-teman ngajak, yuk hunting apa model, ayo gitu. Itu pertama kali lah. Pertama kali. Terus akhirnya masuk ke PAF. 2014, terus di ospek di sini. Digembleng lah bahasanya, digembleng. Istilahnya diperkenalkan dengan genre-genre foto yang selama ini saya kurang ya mengerti lah ya. Belum tahu apa aja sih yang ada di PAF ini atau di dunia fotografi. Ada landscape, ada portrait, ya, ada kontemporer, macam-macam. Yeah. Jadi disinilah kita boleh mengenal bahwa foto itu tidak hanya yang saya pernah lakukan. Nah kalau akhirnya memutuskan belok, bukan belok secara belok, memutuskan belok nih dari model ke travel gitu. Jadi gini, kalau kan pertama kan suka jalan kan, suka jalan ini kan suka lihat yang cantik-cantik gitu kan, pemandangan cantik, pemandangannya cakep gitu. Oh sebelum dimakan di foto itu. Oh ya, ternyata banyak hal yang bisa difoto ketika travel. Ada orangnya, ada bangunannya. Ini kan ternyata selama ini matanya belum terbuka. Jadi oh iya ya, di tempat ini bagus ya ini ya, ada warna yang cantik di bangunan ini. Akhirnya saya senang sendiri gitu kan. Jadi karena senang travel, senang jalan-jalan lah gitu kan. Ya udahlah, saya coba aja dulu foto travel ya. Artinya otomatis saya di PAF ini digembleng untuk bisa foto landscape tuh kayak apa sih bagusnya, foto portrait bagusnya gimana gitu. Jadi senior bantu, oh bagusnya begini. Yang paling top itu kalau kita ada lomba foto bulanan ya kalau di PAF. Jadi kirimlah tuh, oh fotonya kurang bagus begini, oh gitu cahayanya begini, oh ya. Lama-lama lebih. Nah untuk foto gitu, untuk ngambil foto travel kan yang saya tahu juga banyak ya fotografer yang memang bikin foto trip lah. Bikin foto trip. Nah untuk mengawali ini saya balik nanya ke Om Robert sendiri gitu ya. Secara pribadi gitu. Untuk mengawali itu semua, Om Robert ikut foto trip dulu? Saya pertama sih enggak ya, karena memang belum kenal juga foto trip itu seperti apa. Di awal tuh kita dalam benak tuh nggak ada ya namanya foto trip, itu nggak pernah kepikir. Tapi kan karena sering bergaul dengan banyak teman fotografer, oh ini ada loh foto trip, jadi kalau mau ke sini nih ada yang organize gitu. Ya, jadi saya bilang, oh misalnya pengen ke daerah A gitu kan, seru juga nih ya kalau sama teman-teman rame-rame moto kan. Ya udah, jadi saya pernah kok ikut foto trip gitu. Berapa
Berapa lama berarti ikut foto trip? Saya pernah ikut dari 2014 ya, 2014. Tapi bukan sepanjang tahun, karena seingat saya foto trip tuh baru 3 atau 4 kali ya, sepanjang saya selama ini ya. Oh. Jadi tidak tiap tahun, maksudnya tidak setiap moto travel tuh saya foto trip. Ya tidak. Jadi ada foto trip yang menarik nih, misalnya negaranya yang saya suka ya, saya ikut gitu. Jadi tidak sepanjang tahun gitu. Oh, berarti foto tripnya sendiri dari 2014 sampai 2016. Ya. Berarti dari 2 tahun itu yang foto tripnya tidak melulu selama 2 tahun foto trip. Jadi ada juga yang pergi sendiri. Pergi sendiri. Benar. Kalau berarti yang foto trip ini kemana aja? Jadi saya pernah ke Nepal, terus saya pernah ke Tibet, saya pernah ke Xinjiang, Silk Road ya, Jalur Sutra ya. Terus satu lagi pernah ke Bali. Bali ikut foto trip moto di Bali. Oh. Ya, jadi selama itu cuma 4 itu sih. Cuma 4 itu. Ya, jadi selama 2 tahun ya, 4 itu. Oh, berarti kalau begitu nih, itu kan foto trip rame-rame sama teman-teman. Ya. Nah, tapi senang juga jalan ya, sendirian kan, gitu kan? Iya senang. Kepuasannya masing-masing beda gitu kan. Nah kalau saya boleh tanya, ini based on self experience gitu ya, untuk experience sendiri. Lebih nyaman mana, ikut foto trip apa yang sendiri? Tergantung juga ya. Kalau untuk misalnya contoh ya untuk Tibet ya misalnya, kita kan memang harus, kalau kita ngurus sendiri itu kan banyak pretelan yang harus kita lakukan. Dengan ada organizer, kita terbantu. Lebih mudah kan? Lebih mudah gitu. Jadi istilahnya apa-apa itu sudah fix gitu. Kita nggak usah pusing, tinggal berangkat gitu. Tapi kalau sendiri itu enaknya juga kita bebas juga. Bebasnya dalam bebas explore. Bebas explore. Gitu. Jadi bagi saya pribadi, salah satu keunggulan dari ikutan foto trip adalah kita bisa nyaman. Pertama kita nyaman dari gangguan lah, kalau rame-rame kan kita lebih pede, ada teman, nggak sepi gitu kan nyaman. Terus urusan misalnya izin tiket udah dikasih tahu gitu kan, beli yang tiket apa, perjalanan gimana itu, jadi kita merasa jauh lebih nyaman. Kalau ikut foto trip biasanya berapa lama sih? Berapa hari biasanya? Ada yang 4 hari. Kayak Bali itu kalau nggak salah 4 hari ya. Kalau kayak yang jauh-jauh gitu bisa berapa lama? Tibet itu 13 hari ya. 12-13 hari termasuk perjalanan. Termasuk perjalanan. Ya. Dari pergi ke rumah sampai pulang ke rumah gitu. Iya, gitu. Tapi kalau sendirian bisa berapa lama? Pernah 5 hari, pernah 2 minggu juga, pernah. Yang sendirian paling jauh pernah kemana? Saya sendirian ya, pernah kemana ya? Australia pernah, ke Tasmania. Muter Australia Selatan berarti? Enggak. Australia Selatan. Ya, itu saya nyetir sendiri, terus ke Oman ya, ke Oman juga. Ke Oman, sendiri gitu kan. Ya pengalamannya beda-beda. Kalau Australia itu di Tasmania itu nyetirnya sama seperti setir di Indonesia. Iya. Jadi Oman tuh kiri itu, itu tantangannya cukup. Kiri ya? Kiri. Kita kanan ya? Kita kanan. Dia setir kiri. Ya, bagi yang belum terbiasa itu mungkin agak, ya bagaimanapun kan kita khawatir juga di jalan ya. Itu sih ini. Cuma kalau foto trip, kalau kita sendiri, kita mau berhenti di mana, berapa lama, mau makan apa, jadi tidak terkejar-kejar dengan itinerary. Nah ini saya coba ngulik sedikit yang di Tasmania. Ya. Saya pernah sebentar lah sendirian menjelajah Australia Selatan tuh di situ. Itu tuh kan bukan banyak ya. Itu tuh bisa dibilang daerah mahal itu. Australia sih karena saya tinggalnya di Batam ya. Okay. Jadi kan dekat dengan Singapura. Yeah. Jadi beda-beda tipis lah sama Singapura. Ya, karena bahkan kursnya kalau nggak salah malah lebih tinggi Singapura kurs rupiahnya. Ya waktu itu 9.000-an kan. 9.500 lah, 9.000, 10.000-an lah kurang lebih. Apa aja yang difoto di Tasmania?
Saya tuh paling seneng tuh moto kalau di Tasmania itu apa itu hutannya tuh. Jadi kalau kita jalan sepanjang jalan tuh tiba-tiba ada kanguru lewat, wombat lewat. Terus di hotel tuh di belakang kita tuh langsung hutan yang isinya ada wombat jalan gitu. Jadi ya itu kita foto. Ada pegunungan Mount Fredo ya. Terus ada Dove Lake. Nah itu bagus sih. Cuma kebetulan saya sebenarnya berburu aurora waktu itu. Dapat? Tidak dapat. Sampai di sana setelah kita, kalau berdasarkan itu kan ada apps-nya ya aurora itu. Hujan lebat. Nggak ngajak saya berasa. Pawangnya si Mas Kang Adit ini. Jadi nggak dapat itu. Jadi tapi ada adegan juga ketika saya keluar dari hotel. Jadi gini, pintu hotel tuh lucu. Dia tidak bisa dibuka dari luar waktu itu. Iya. Dari dalam. Jadi saya udah keluar jam 2-an gitu, saya melihat agak hujan gitu kan, rintik-rintik. Wah, nggak ada aurora. Masuk saya nggak bisa masuk. Jadi karena kan pintu kamar saya itu kan langsung taman. Saya balik lagi ke depan kan. Saya terpaksa balik, itu dinginnya minta ampun. Itu sendirian? Itu sendirian. Terus pagi-pagi jam 5 tuh mau sunrise. Gelap-gelap itu. Karena memang daerah itu daerah sepi ya. Hanya mereka yang benar-benar pengen ke sana aja gitu. Tapi kalau benar dapat auroranya itu luar biasa. Tapi kan saya dengar pernah ke Selandia Baru kan? Iya. Selandia Baru paling bawah itu kita bisa dapat aurora kalau nggak salah. Selatan betul. Iya. Saya waktu itu juga nggak dapat. Cuma dapat Milky Way waktu itu. Oh, nggak pengen loncat ke utara gitu biar dapat aurora? Terlalu waktu itu kan sama istri ya, mungkin tidak, waktunya sudah habis di situ sih. Mudah-mudahan kalau ada kesempatan mau coba ke sana lagi. Pernah ke Oman sendirian paling jauh kemana? Oman, saya pernah kemana lagi ya, ke New Zealand ini. Ini kalau udah mikir berarti kebanyakan ini tempatnya. India itu saya sebenarnya kurang senang dengan masakan India. Tapi enak loh. Nggak tahu, mungkin karena kurang suka kari kan, jadi saya tuh agak was-was gitu waktu itu. Tapi kalau nggak pergi tuh kayaknya. Kenapa was-was? Kenapa ini? Makanannya. Kenapa? Makanannya enak kok. Ya mungkin karena nggak terbiasa kali ya gitu. Jadi saya kurang suka dengan kari gitu kan, bau kari itu saya kurang suka. Oh, sama aroma gitu. Jadi tapi kalau nggak, kayaknya fotografer nggak ke India tuh nggak seru ya. Pergilah saya dengan ini sendiri. Tapi setelah dipikir-pikir, kalau India rame-rame seru juga ya. Nah mudah-mudahan saya ada kesempatan bisa ikut foto trip ke India lah sama teman-teman yang lain. Nah kalau kita sekarang bicara masalah tujuan ya. Kita kan motret. Betul. Terus banyak teman-teman nih di PAF gitu, terutama yang bercita-cita memang pengen menghasilkan pundi-pundi uang dari fotografi gitu kan. Ya sah-sah saja lah gitu, itu mah tidak masalah. Nah cuman kalau kita bicara dari self experience ya, dari Om Robert sendiri, Om Robert nih bisa menghasilkan pundi-pundi uang dari fotografi itu dengan cara yang sedikit tidak biasa. Maksudnya? Jadi kontributor. Ya. Itu kan jarang tersentuh dan jarang jadi cita Nat Geo. Oh iya. Ya. Kebetulan. Ya, bisa cerita nggak awalnya bagaimana? Oke. Dapatnya berapa? Nggak apa-apa, belak-belakan aja di sini. Jangan kalau dapat jangan, karena kan masing-masing kan punya rahasia perusahaan. Ya bisa beli Brompton lah ya. Oh enggak. Apalagi sekarang Brompton. Jadi gini, waktu saya pertama kali itu saya ke Silk Road ya, ke Jalur Sutra. Terus saya dapat foto-foto yang menurut saya menarik untuk dijadikan cerita. Jadi pertama saya dapat foto dulu. Terus karena kebetulan saya ini suka mengarang. Dari kecil tuh saya suka berbuat sastra lah. Entah buat puisi, buat karangan. Nah saya coba lah. Jadi totally bener-bener coba-coba. Dan siapa tahu gitu kan. Akhirnya saya coba kirim ke National Geographic Traveler Indonesia. Kebetulan ternyata cocok. Itu dalam bentuk apa filenya? Dalam bentuk esai foto kah? Jadi gini, karangan foto kalau nggak salah saya cukup banyak lah, 2.000 sampai 3.000 kata. Cuma kan untuk
untuk di setiap majalah itu kan punya limit ya berapa. Seingat saya itu antara 1.200 sampai 1.500. Jadi saya sempat diminta untuk coba dipadatkan lagi ceritanya. Nah, jadi saya kirimkan foto itu, terus ya puji Tuhan kita ternyata cover saya kaget juga, waduh. Gitu. Oh, Om Robert kaget, saya bangga. Ini ya, betul. Robert Lee ini. Saya bangga sekali bisa masuk National Geographic karena menurut saya itu pencapaian saya yang pertama dan yang paling berkesan bagi saya. Tapi jadi kecanduan nggak? Jadi punya target nggak? Tahun ini gitu bikin, tahun depan bikin apa gitu? Kalau target mungkin tidak spesifik ya. Misalnya kemarin saya sudah dapat nasional, maksudnya saya masukin Silk Road, Jalur Sutra. Saya kan ke Tasmania, kan tadi kan? Yeah. Ini kayaknya seru juga nih jadi cerita. Saya kirim lagi, saya coba. Kali ini editingnya lebih sedikit lah dibandingkan editing teksnya. Ya karena istilahnya mungkin sudah tahu kan tipe-tipenya pengennya seperti apa rasanya. Jadi kita jauh lebih ya gampang lah gitu. Saya setelah saya kirimkan lagi double artikel artinya dalam satu majalah itu 2 cerita. 2017 kalau nggak salah ya. Nah di situ saya jadikan cerita dan kebetulan juga saya buat Tibet. Saya ke Tibet 2016, jadi 2017 itu satu majalah itu langsung 2 artikel. Satu majalah terbit langsung 2. Jadi Nepal dan Tibet. Jadi masing-masing, sehingga saya itu 10 halaman dan 10 halaman apa? Saya lupa ya. Wow. Ya itu benar-benar saya menurut saya ini apresiasi yang besar dari National Geographic Traveler Indonesia kepada saya gitu kan. Saya juga nggak nyangka ya, jadi ya saya sangat berkesan lah gitu. Ya ini kita tidak usah sebut nominal ya, Dapatnya lumayan nggak sih sebenarnya kalau begitu tuh? Bagi saya pribadi itu lebih dari cukup lah. Sampai niat pengen keluar kerja gitu, motret aja? Enggak, karena begini, kalau motret tuh saya tidak jadikan tujuan utama hidup saya. Ya. Gitu. Saya lakukan ini purely karena saya hobi, saya senang. Terus saya ingin berbagi lah, ini ceritanya menarik, fotonya menarik, siapa tahu ada yang dengar ya. Jadi tidak, sampai hari ini pun juga saya belum berpikir untuk melangkah ke dunia komersial. Belum berpikir. Kenapa? Ya itu butuh komitmen ya. Atau passionnya bukan di situ? Passionnya mungkin di situ, cuma ya itu kan butuh waktu, butuh juga keberanian, butuh juga apa ya, macam keyakinan ya. Mampu nggak kita untuk berkarya di fotografi gitu kan. Karena berkarya ini kan berhubungan dengan tidak hanya dengan kita pribadi, juga dengan audiens kita. Ya, saya masih butuh waktu lah untuk sampai situ. Tapi kan ini saya salah satu yang sering stalking loh. Oh iya? Waduh bahaya ini. Ini salah satu yang sering stalking. Saya kalau yang stalking wanita tuh saya senang loh sebenarnya. Terus ini laki-laki jenggotan loh. Ini sebenarnya penyamaran, kamuflase. Itu salah satu yang suka stalking sebetulnya. Okay. Cuman memang karena di medsos sekarang saya lebih aktif di olahraga di panahan, terus memang untuk keperluan anak, jadi pakai nama anak akhirnya. Jadi saya nggak berani nge-love dan lain-lain lah. Pokoknya ya. Padahal kalau kita sudah sama-sama menikah kan, jadi nggak enak. Saya ikutin sering pameran di luar. Di luar konteks pameran yang itu bagian dari eksibisi lomba foto ya. Di luar itu gitu. Terus yang saya luar biasa amaze, wow itu waktu saya lihat nama Robert Lee, Lee kan? Ya. Robert Lee di eksibisinya Leica. Oh iya, jadi ya benar. Itu kalau nggak salah full 1 bulan. Benar nggak? April ke Mei, ingat saya 2017 ya. Itu gimana ceritanya bisa? Ya kebetulan kan saya pakai Leica. Mungkin cocok atau apa, terus. Apanya yang cocok? Bukan fotonya. Oh fotonya. Itu kalau nggak salah saya pakai foto Tibet ya. Tibet.
pihak Leica mengapresiasi saya untuk memamerkan foto saya di store-nya mereka. Gitu. Dijual? Setahu saya enggak ya, atau saya nggak tahu sih. Atau akhirnya itu mungkin kayak pengalaman saya 2000 ini saya ya 2012 sama salah satu brand lighting. Jadi ya alhamdulillah saat itu juga saya satu-satunya dari Indonesia waktu itu terpajang lah, terpilih di Fotokina. 1, 2, 3, 4, 5 negara itu diputer. Oh mantap kan. Itu diputer fotonya diputer. Nah kalau yang Leica ini begitu juga nggak? Karena kan diputar maksudnya dari Indonesia terus diputar kemana gitu? Pamerannya nasional aja, maksudnya cuma di Indonesia ya, di Plaza Senayan kan store mereka di situ. Itu dibikin katalog nggak? Enggak sih, nggak, saya cuma dibuatin postcard ya. Berarti waktu ke Leica itu yang ikut foto trip apa yang sendiri? Itu kebetulan foto trip. Jadi karena itu di Tibet ya. Ya berarti kalau gitu ini agak mencelak pertanyaannya. Boleh. Tapi lucu memang. Baik, gimana? Sebenarnya foto trip ini keren dong. Foto trip itu pada prinsipnya baik-baik saja sih. Bisa menghasilkan karya yang baik kalau kita benar-benar menjadi peserta yang baik. Kayak sekolahan. Betul, banyak juga orang yang foto trip tapi dia tidak foto. Jadi dia senang aja. Oh dia cuma ikut. Dia ikut fotonya sekilas, dia tidak mengikuti, ya balik lagi. Itu semua tergantung keaktifan dari peserta foto trip. Jadi kalau misalnya dia kurang belusuan gitu juga dia tidak akan dapat. Gitu kan. Misalnya kita sampai di Tibet, di Lhasa, kita tiba di Barkor Street misalnya. Tapi kalau kita cuma moto di satu tempat saja, tidak mau beredar, tidak mau berpencar, gitu. Itu dibolehin. Misalnya, prinsipnya boleh. Nggak bisa kayak ibarat gini ya. Kita datang ke satu tempat, terus kata yang bikin foto tripnya, ini ada waktu 1 jam, nanti kita kumpul lagi di sini. Ada yang seperti itu, ada juga yang biasanya kan tergantung. Foto trip itu ada yang bersama mentoring, ada juga yang tidak bersama mentoring. Oh beda. Ya, jadi misalnya dia hanya sebagai event organizer untuk foto trip, namanya ini kita buat itinerary-nya, dia anterin sampai sini. Kita minta 2 jam di situ, ya udah dia akan tunggu di situ base camp-nya. Silakan dia ini. Tapi ada juga yang mentoring. Oh ini bagusnya foto di sini ya. Saya udah pernah foto di sini. Coba di sini, dari sini. Nanti kalau mau explore-nya begini gitu. Oh. Ada yang begitu, seperti itu. Ya sebenarnya sah-sah aja sih. Maksudnya sah-sah aja kok. Kita tinggal mau memilih dengan mentoring atau tidak mentoring. Kalau tidak mentoring, kita lebih satu sisi kalau misalnya kita baru belajar, mungkin ini akan sedikit kesulitan. Belajar moto ya, kita kesulitan karena ya kita nggak ada guidance-nya kan. Tapi dengan ada mentoring itu kan membantu. Tapi kalau mungkin yang sudah nyaman, silakan aja untuk berpisah, itu boleh-boleh aja. Yang penting titik poin ketemu kita tuh, titik poinnya itu kita tahu. Ya karena kan kayaknya ada kemungkinan, ya misalkan beginilah, untuk berangkat ke Tibet gitu. Daripada sendirian kan mahal. Betul. Ya kan? Benar nggak? Kalau rame-rame minimal ada beberapa biaya yang terbagi rata. Betul. Gitu. Jadi kita bisa lebih menghemat itu. Betul. Dia datang ke sana sama salah satu foto trip ikut. Dia mungkin bahagia tapi belum puas. Dia bisa aja kan pergi lagi dengan foto trip itu kan? Bisa saja dengan foto trip itu. Bisa juga dia pergi sendiri karena dia sudah tahu lokasinya. Tapi tidak menjamin juga bahwa foto trip dengan rame-rame akan jauh lebih murah. Itu tergantung dari lokasi. Satu lokasi, kedua siapa yang mentoring. Misalnya kalau mentoringnya contoh Steve McCurry itu ke Myanmar aja minta 11.000 USD gitu kan. Kalau mentoringnya saya murah. Ya bukan, saya bukan maksudnya gitu. Jadi itu tergantung nanti. Itu tergantung. Kita mau mentoringnya kelasnya bagaimana gitu. Itu pilihan kita sih, bebas. Ya. Tapi kan sebetulnya kita dapat all in di situ kan. Nah, all in kita mendapatkan ya bagaimanapun kan kita nyaman nih. Wah, mentor saya
VI, Ya. jelasnya seperti ini. Ya, gitu. ya. Balik lagi begitu. Tapi kalau misalnya tidak menjamin juga bahwa orang yang ikut foto trip itu adalah yang tidak pengalaman. Banyak juga yang pengalaman ikut foto trip. Alasannya apa? Mereka nggak mau ribet. Gitu. Oh, karena Ya, karena semua sudah diatur, pokoknya, dischedule-kan dan tinggal lain-lain. bayar, itu juga sah juga gitu. Jadi itu satu hal yang membantu kita karena ada mungkin yang sibuk bekerja nggak sempat buat itinerary-nya, beli tiketnya. Kalau dengan ada event organizer-nya itu kan mereka terbantu. Jadi memang ada dua sisi mata uang yang berbeda. Satu mungkin foto trip dengan mentoring itu berguna bagi mereka yang mungkin masih baru belajar. Tapi bagi yang sudah senior mungkin mereka juga nyaman juga. Gitu. Iya. Tinggal mereka bebas saja. Gitu. Lagian biasanya para mentor itu kan sudah tahu juga. Oh, tingkat peserta saya ini sudah advance gitu. Yeah. Mungkin mereka tidak terlalu mendikte, tidak terlalu memberikan petunjuk terlalu full. Tapi yang memang membutuhkan guidance lebih banyak, mereka akan memberikan porsi yang lebih besar. Ada niatan bikin foto trip nggak, Robert? Saya sampai hari ini belum pernah buat foto trip. Saya pernah ditawarin untuk membuat foto trip dari suatu travel agent, tapi saya masih belum ya. Maksudnya saya masih menikmati berangkat sendiri, jadi saya lebih nyaman lah. Nah kalau sekarang ini ya secara gear saya tahu berarti kan gearnya Om Robert apa gitu kan. Whatever lah itu, apapun gearnya balik lagi sama kitanya kan. Itu kan semua tingkat kenyamanan gitu. Betul. Foto bagus dan lain-lain. Itu semahal apapun gearnya kalau kitanya nggak tidak aware atau malah kalah sama teknologi habis memang. Nah, pernah kepikiran nggak sih untuk di video ini? Saya sampai hari ini nggak pernah kepikir. Itu satu. Saya bisa video loh. Bener, karena gimana ya? Bener loh. Apa ya? Siapa tahu gitu. Boleh lah ya. Saya rasa itu karena kenapa ya? Saya sendiri kalau ditanya mau nggak membuat video, saya malah nggak kepikir membuat video. Kayaknya lucu. Saya menikmati sekali dengan motret saja. Ya makanya kalau untuk foto trip yang dengan audio visual begitu, kita memang butuh tambahan orang sih. Iya. Ya, gitu. Tapi karena saya belum buat foto trip, kayaknya Kang Adit harus menunggu. Enggak. Kalau untuk duet kan nggak harus foto trip. Oh iya. Benar kan? Benar juga. Ya kalau saya sebut penyanyi si A featuringnya, jadi bisa Robert Lee featuring Aditya Zen gitu bisa bener loh. Asik kan? Bener kan? Cocok ya? Cocok. Lepas corona berarti udah diajak Bu Rosa, diajak Om Robert lengkap lah hidup saya tahun 2021. Bener ya, mudah-mudahan 2001 kalau bisa lebih cepat kita sudah lebih nyaman ya dari ancaman corona. Ya. Jadi kalau begitu 2014 sampai 2016 ikut foto trip 4 negara, 4 negara lah ya, 4 negara, sisanya sendiri. Ya. Ada nggak sih lokasi yang sering didatangi berulang-ulang? Saya tuh paling sering ke Malaka. Ada objek tertentu yang memang dikejar atau daerah tertentu? Saya benar-benar ketika saya ke Malaka, saya benar-benar membebaskan jiwa raga saya kalau apa yang menurut saya menarik. Membuat saya berpikir kenapa saya harus foto ini, saya akan foto gitu. Jadi saya tidak menspesifikkan genre saya apakah itu street, travel atau potret. Kalau ketemu potret yang bagus, saya akan ambil. Saya nggak malu-malu untuk minta uncle, want to take your picture, just one shoot. Saya nggak malu gitu. Sudah one shoot, wah auntie not so good why? One more I not so good dapat 3 foto. 3 gitu triknya. Tapi berarti kalau begitu ada apa itu namanya? Ya kita nggak nyuri, nggak maling pelan-pelan gitu kan? Atau memang tergantung sih. Saya tidak mengatakan bahwa itu foto maling apa enggak. Ya misalnya memang ada adegan yang misalnya saya punya satu foto dia lagi berdoa pasang garu ya di tembok tokonya. Itu adegan yang tidak mungkin bisa terulang. Jadi ya kebetulan saya jaraknya 4 meter lah. 4 ke 5 meter. Ya udah saya jeprek. Tapi biasanya setelah dia selesai, saya selalu akan menunggu beberapa saat sehingga dia menyadari bahwa saya ada.
Oh iya itu maksudnya. Ya. Dia menjadi saudaranya dan dia tahu saya motret. Kalau dia tidak suka, dia pasti akan ngomong, you take my picture? Yes, gitu. Hapus. Tapi so far saya belum pernah diminta hapus. Gitu. So far belum pernah. Belum pernah. Mau ke daerah yang paling terpelosok gitu misalnya? Belum pernah. Mereka aman-aman aja. Aman saja. Kebetulan saya jarang ke pelosok ya. Jadi memang kebetulan mungkin mereka ramah kepada kamera ya. Jadi gitu. Jadi ketika dia tahu saya motret gitu, tapi saya tidak mau foto kabur tuh saya nggak mau. Jadi saya memang akan menunggu agak lama sampai dia tahu, terus kita senyum, walaupun mungkin dia nggak membalas senyuman, tapi dia tahu bahwa kita ngambil foto dia. Itu kayak foto yang tukang cukur itu? Tukang cukur itu justru foto pertama tanpa, jadi saya kebetulan lewat depan tukang cukur, posisinya langsung ada jalan, tepi jalan. Saya langsung foto. Oh itu bukan di ruangan, itu di jalan. Di ruangan, tapi saya di depan, tepat di trotoarnya. Jadi dari balik kaca? Enggak. Oh iya, dia terbuka. Jadi ada ruangan ruko, bukan ruko lah, toko kecil, dan itu memang terbuka semua. Saya di jalan di situ, saya lihat, saya jepret. Tapi karena balik lagi saya tidak mau puas dengan satu foto, saya tunggu. Nah sambil dia tukang cukur itu, saya ngomong sama dia, karena itu orang tua ya, biasa saya selalu panggil uncle. Iya. Take picture lah, oke. Where you come from? Indonesia. Oh, awak kenapa nak foto-foto? Di situ cair. Nah, ya betul. Akhirnya saya bisa mendapatkan beberapa adegan di situ. Jadi dia tidak merasa keberatan di situ. Justru yang foto pertama benar-benar tidak saya rencanakan, spontan saya dapat. Yang lain-lainnya malah akhirnya saya foto dari beberapa angle. Iya. Kalau untuk setting saya nggak bisa setting ya, maksudnya staging nggak pantas. Staging lah ya, kita bilang staging. Kalau untuk staging saya rasa, Uncle lu hadap kaca gitu, saya nggak mau seperti itu. Dia mau gimana itu saya menyesuaikan. Iya betul. Lagian dia juga kan lagi dicukur. Gitu kan, dan itu uniknya Pak, dua-duanya sama tua, 70 tahun dan 60 tahun. Berarti kalau sampai tahu umurnya ngobrol dong sama mereka. Kenapa? Ngobrol akrab dengan mereka di situ. Lumayan lama di situ. Saya ngobrol akrab ya gitu. Bahkan saya pernah moto tukang cukur wanita, usianya 70 atau 80. Di mana gitu? Di Malaka. Di Malaka juga. Ya, Malaka juga. Dan kebetulan itu kita ajak ngobrol, baru saya staging. Boleh nggak berdiri di sini ya? Nah, iya. Tapi awalnya enggak juga sih. Ada satu foto yang di tempatnya justru saya dapat foto still life yang malah berhasil masuk pameran di Gulf Photo Plus Dubai. Dari foto itu. Tapi tidak ada dia gitu. Benar-benar still life. Cuma bagian dari barbershopnya. Kalau alam seneng nggak? Kayak landscape gitu, datang ke satu tempat. Saya sih sebenarnya senang ya kalau landscape. Cuma kadang itu kan balik lagi kepada kemampuan kita bangun pagi, ya kan, posisi tubuh, ya. Tubuh. Maksudnya berat tubuh. Jadi memang porsi saya untuk landscape itu sedikit, saya sedikit sekali. Jadi kadang saya datangnya mungkin tidak pas sunset. Jadi itu tripod buat apa dibawa-bawa? Bawa juga sih, kadang ya membuat long exposure. Ya lah ya kayak kalau motret pengen ngejar aurora dan lain-lain gitu segala macam. Itu pasti kita butuh ya kan. Tapi ya ini mah saya tebak-tebakan aja ya. Kayaknya passionnya lebih ke human interest, lebih ke portrait gitu, lebih ke yang perlu. Ya perlu sentuhan manusia gitu. Ya aku gitu. Mau disentuh. Ya. Gitu kan. Nah, jadi gitu. Apa itu ada kaitannya dengan senang menulis puisi? Saya kepikiran, makanya saya nanya. Saya merasa saya orang yang romantis. Jadi saya tahu itu. Jadi makanya saya merasa romantis aja moto orang. Nggak, gini. Ini kebetulan 2 minggu ini apa ya saya bilangnya? Saya terdistrak oleh sesuatu gitu. Terus saya ikut satu webinar tentang fotografi. Terus di situ ada juga psikologi. Sampai saya kepikiran buat alam unconscious, alam bawah sadar gitu, alam bawah sadar dan lain-lain.
karakter manusia itu sebetulnya dari kecil dia memang sudah punya, kalau mungkin bukan bakat ya, saya bilang naluri ke arah jalur seni itu sudah ada. Oke. Dari berbagai macam indera yang kita punya gitu. Nah, itu dibunuh pada saat kita kecil gitu. Oke. Dibunuh pada saat kita kecil. Ya buktinya kalau saya bilang ke Om Robert bisa gambar nggak? Nggak. Oke. Tapi saya paksa. Jadi, ini kertas, ini pensil. Coba bikin pemandangan. Itu identiknya kita akan tarik garis tengah, bikin gunung dua, tengahnya. Dan itu pembunuhan kalau buat saya. Oke. Ya, karena kenapa semua anak sama gitu? Iya. Kenapa semua anak begitu? Nah, betul. Karena begitu akhirnya kecenderungan untuk membuat sesuatu curahan hati kita tuh akhirnya turun ke tulisan. Oke. Atau ke fotografi. Iya. Ya kan? Ya. Betul kan? Nah, dan biasanya loh, ini saya bilang biasanya ya. Ya. Biasanya tidak banyak orang yang bisa menulis. Bukan menulis ABC bukan, maksudnya menumpahkan isi hatinya dalam bentuk tulisan. Oke. Dan tidak banyak juga yang menumpahkan isi hatinya dalam bentuk fotografi dengan makna pure ya. Kita bilang hasrat murninya tuh ya betul, udah. Betul. Gitu. Nah, Om Robert kan punya dua-duanya nih. Oke. Nulis iya, gitu loh. Motret iya. Oke. Nah, tapi dari banyak foto yang Om Robert buat, semua lebih humanis akhirnya. Ya. Ya kan? Betul. Bener nggak? Betul. Ini yang saya lihat ya. Yang saya lihat. Saya merasakan gini. Saya merasa foto saya lebih masuk ke. Saya merasa jauh lebih religius ketika saya membuat foto seperti yang humanis itu jauh lebih religius. Maksudnya itu sisi religius saya gitu. Biasanya saya selalu memulai foto itu kayak saya ngejar orang yang kayak berdoa. Ya. Itu saya senang yang kayak gitu-gitu. Entah foto, saya pernah juga foto di misalnya foto orang lagi sholat di Selat Malaka, di Masjid Selat Malaka itu bagus sekali waktu itu. Jadi memang saya suka yang tipe-tipe yang menampilkan religiusitas gitu, gitu ya. Jadi saya senang gitu. Saya nggak mengatakan bahwa saya religius, tapi senang saja melihat hal-hal seperti itu. Sepertinya ada karya yang menyatakan kemuliaan Tuhan di situ. Nah, itu yang saya satu yang selalu akan saya foto seperti itu. Dalam setiap daerah yang saya pergi, saya berusaha untuk memotret semua tempat ibadah. Satu-satunya yang belum saya potret itu sinagog ya, yang belum pernah ya. Sinagog itu saya belum, ya orang Yahudi itu saya belum pernah. Jadi saya senang seperti itu. Apalagi orang misalnya lagi di pura lagi doa, itu saya senang kayak gitu-gitu. Karena menurut saya itu keterikatan dengan manusia dengan Tuhan itu menarik. Nah, saya menulis juga selalu berpikir, saya gini, ekspresi saya itu gini, waduh, ketika saya lihat Everest pertama kali, wah luar biasa ya, wah ada manusia seperti ini ya. Ketika saya ke Xinjiang, ada anak satu keluarga, cuma 3 orang kan, satu anak wanita, dengan keterbatasannya, anaknya itu ternyata dokter. Wah luar biasa bagi saya. Itu cita-cita seperti itu kan humanis. Ya. Kita pengen nyampaikan dalam keterbatasan. Dan itu saya buat gitu. Saya senang saya suka ngomong seperti itu. Nah, iya. Itu saya nggak tahu itu apa, tapi kecenderungan saya seperti itu. Ya, tapi berarti stalking saya tidak negatif kan? Maksudnya benar kan? Tebak-tebakan saya benar kan? Benar. Saya suka seperti itu. Nah, ada nggak satu buku yang memang itu isinya penggalan-penggalan coretannya Om Robert gitu? Oh, nggak ada. Kalau sekarang saya agak jarang ya. Dulu saya kalau sama istri saya romantis waktu pacaran. Saya buatin puisi dan sekarang sejak saya menikah sampai hari ini saya udah nggak buat lagi gitu. Ya, itu laki-laki secara normal memang. Tapi memang saya nyatakan itu dalam, mungkin benar kata Kang Adit, dalam foto ya. Iya. Dalam foto mungkin saya nyatakan gitu. Jadi saya selalu melihat ada sisi, saya waktu ke Nepal, saya lihat foto gunung. Dan saya waktu sampai ke sana itu, karena saya ada asma ya, itu sengsara sekali. Ketika sampai sana saya nangis. Nangisnya kenapa nih? Bahagia gitu, luar biasa Tuhan. Saya berdoa waktu itu. Teman-teman yang ikut trip tuh, wah gila nih, kenapa lu? Waduh, gua terharu bilang. Gitu. Jadi ya seperti itu. Ya tapi benar nggak sih? Ya ini mungkin tidak semua orang setuju. Ya. Mungkin tidak semua orang setuju. Tapi
seniman besar itu gila loh. Ya mungkin saja. Mungkin saja. Tidak waras. Tidak warnanya dalam hal apa ini? Tidak, ya kayak datang ngelihat Tibet nangis. Oh, bukan Tibet, saya kaget. Sorry. Lihat apa? Lihat Nepal. Datang lihat. Itu baru pertama kali kan? Pertama kali, dan saya waktu itu asma, teman saya sempat bopong saya lah kanan kiri gitu ya. Ayo, Robert, dikit lagi nyampe. Padahal sebenarnya kalau setelah saya lihat medannya gak susah-susah banget, tapi menderita saya. Iya. Sampai sana saya berdoa. Iya, karena ternyata ada satu nanti kayak lagi heboh lagi ditanya data. cuman ada apa ya saya bilang ya, penelitian kali ya. Ada satu penelitian yang memang mungkin bisa jadi ini belum akurat 100% benar gitu ya, belum 100%. Cuman sama kayak gini. Dulu saya bikin patung kuda. Ya, okay. Saya bikin patung kuda, dia harus ekspresif dan lain-lain gitu. Ini kejadian dulu tahun berapa ya? Akhir 90-an awal 2000-an lah. Itu waktu saya asistensi ke dosen, gagal terus gitu kan. Sampai akhirnya ya udah deh, saya rubah dari yang tadinya clay jadi kayu. Jadi kayu gitu. Saya rubah jadi kayu. Saya hampir 1 bulan diam di istal kuda, ngelihat kuda aktivitas segala macam. Pulang dari sana, singkat cerita, saya ambil 1 bongkah kayu, terus saya ikutin prosesnya biar dia gampang dibentuk lah gitu. Pada saat dibentuk tuh, itu palu sama paha tuh cetok, hati kecil tuh kayak ngomong gitu. Ini kayu nggak ikhlas kalau kamu ketok di sini, pindahnya ke sini. Itu terus itu kenikmatan berkarya luar biasa loh. Dan itu yang saya inginkan dalam berkarya. Betul. Itu yang menurut saya yang maksudnya gini, kita bebas berkarya menurut interpretasi kita, tapi memuaskan bukan hanya segi jasmani, rohani kita. Rohani itu artinya apa ya? Iya, jalur religinya kan. Jalur religinya kan. Saya akan puas ketika foto saya bisa apa ya? At least orang yang melihat akan merasakan, wah ini bukan sayanya dekat atau apa, tapi ada sisi spiritual di situ. Nah, itu yang saya suka sih dari foto, yang saya inginkan dalam foto saya. Walaupun tidak semua bisa seperti itu ya. Betul. Jadi memang ketika kita relate dengan sesuatu, pada saat itu karya-karya besar muncul akhirnya dari tangan kita ya, tanpa kita sadari. Mungkin karya itu masih kesimpan di hard disk, belum keluar dan lain-lain. Belum keluar. Nah, tapi cara relate yang mudah itu adalah antara yang dicipta dengan yang mencipta. Korek. Gokil saya ya. Benar kan? Anda gokil. Itu bahkan saya benar. Saya mau tanya, kalau tingkat narsismenya Om Robert ini tinggi nggak sih? Cukup tinggi ya. Kalau saya misalnya ketemu misalnya objek yang menarik, misalnya orang tua atau gadis cantik ya, selfie itu sering. Dan setiap ini pasti sering. Itu yang saya tahu. Dan istri saya suka lihat dan bilang, ih cantik ya Beb. Cakep dong. Gitu. Memang karena gini, saya bukan melihat cantik ya sebenarnya, tapi selalu dapat yang cantik, juga ada yang tidak cantik gitu menurut saya. Cuma memang selfie itu penting menurut saya, itu bagian dari kedekatan kita dengan orang itu. Nah itu maksudnya. Gini, karena tidak gampang kita minta selfie sama orang tidak kita kenal. Iya betul. Kita kenal kan gampang, tapi yang tidak kenal dia merasa nyaman. Mereka mau, apalagi untuk daerah-daerah yang adalah tidak boleh ya foto yang bukan muhrimnya misalnya. Itu juga agak gampang gitu. Nah, tapi benar nggak kalau saya simpulkan begini, komunikasi itu penting di fotografi. Sangat. Ya kan? Betul. Terus kita datang ke daerah yang kita nggak tahu bahasanya. Terus anggaplah misalnya saya datang ke Malaka, lihat yang lagi cukur gitu kan. Saya pengen deketin. Biasanya ngobrol pak, oke, boleh potret cepet. Dan gitu terakhir, ko atau uncle, sini foto dulu sama kita. Ada yang begitu. Om Robert begitu nggak? Kalau yang di Malaka enggak, karena hingga saya selesai itu belum selesai.
Maksudnya dicukurnya. Ya, karena dia kan banyak adegannya. Kalau yang Kang Adit lihat itu sebenarnya dia lagi korek kuping, bukan cukur. Tapi memang di barbershop. Di barbershop vintage itu biasanya ada servis bersihin kuping. Itu bersihin kuping. Nah, judul foto itu The Ear Cleaner. Jadi pembersih itu, kuping. Ya, udah itu baru rambut. Perasaan botak juga kan itu. Ya itu saya bingung juga apa yang dikerjain gitu kan. Sampai saya selesai itu akhirnya saya kan juga harus beredar ya. Kurang lebih itu 20-30 menit lah saya di situ. Saya dapat jadi ngobrol. Bahkan sampai ada nenek-nenek yang datang nongkrong di situ. Ya ini apakah suaminya si kakek ini? Ya saya foto juga nenek itu. Cuma dia duduk di bangku tunggu. Oke, berarti itu perlu 20 menit buat stay di situ. Ya. Nah, saya balik lagi nih, belok lagi. Kalau untuk foto trip mungkin nggak begitu? Kita kita dibebaskan nih. Oke. Ini nyebar sejam 2 jam nanti ketemu di titik yang sama gitu. Bisa aja. Itu tergantung lagi keberanian dari fotografer, tingkat experience-nya mereka melakukan pendekatan, dan seberapa cepat mereka mengambil foto dengan teknis yang baik. Jadi kita foto itu akan bagus kalau kita sudah mengerti caranya, sehingga kita nggak butuhkan waktu yang lama untuk motret. Jadi blending itu jauh lebih lama daripada motret. Iya, betul, ya. Betul. Jadi kalau kita sudah lancar, itu akan lebih cepat proses motret. Karena kita sudah terbiasa kan? Sudah terbiasa. Jadi 20 menit kita ngobrol, mungkin cuma 1 menit kita foto. Ya, apalagi kalau kita bicara Malaka, Om Lobet udah hatam di situ. Ya, kebetulan bisa dibilang gitu kan. Nah, flash. Ya. Apa nih? Ya, flash. Oke, flash speed light. Ya. Ini memang tujuannya bukan untuk benar atau salah, tapi ini kan lebih ke arah kebiasaan nih. Ya. Karena Om Robert pergi sendirian. Ya. Pergi sendirian gitu. Pernah nggak sih motret pakai flash? Untuk motret kayak begitu tuh, kayak. Saya tidak punya flash, Mas, sampai hari ini. Tidak punya flash. Tidak punya flash. Kalau misalnya Pak mau sponsor, nggak bercanda. Iya, nggak apa-apa. Saya sama sekali nggak punya flash sampai hari ini. Tidak punya atau tidak pernah punya atau tidak mau punya. Ini nih. Dulu saya punya. Pertama kali saya belajar model, kan kita kan nggak ngerti kan. Orang lain beli flash, kita beli. Kita ikut gitu kan. Tapi saya nggak pernah pakai juga gitu. Jadi memang sampai hari ini, sejak itu saya nggak pernah lagi punya flash sampai hari ini. Flash yang saya dulu beli ketika 2014 itu aja saya nggak tahu di mana sekarang. Saya taruh di mana maksudnya ya. Gitu. Tapi kan banyak tuh foto-foto portrait dan lain-lain yang kita pakai flashnya gitu kan, kita pakai flash. Tertarik nggak untuk mencoba atau lebih nyaman dengan apa yang sudah Om Robert lakukan saat ini? Saya sih pertama saya nggak menguasai, karena saya nggak punya, saya mungkin tidak menguasai yang namanya lighting dengan menggunakan flash. Jadi saya tidak terbiasa dan saya sudah nyaman dengan cara saya gitu. Jadi ya pinter-pinter karena kita sudah mulai menguasai keadaan, blendingnya sudah enak, kita bisa aja memindahkan. Saya mau foto ya, kayaknya sini lebih bagus sih karena ada lighting, mataharinya masuk atau apa. Saya akan begitu dibandingkan saya pakai. Jadi karena saya tahu kemampuan saya kurang dalam menggunakan flash, jadi saya harus bisa membuat dengan available light yang bisa saya dapatkan di lokasi gitu. Kalau misalnya situasinya tidak memungkinkan, ya saya akan tetap motret. Cuma nanti kita akan coba kembangkan di Photoshop. Apakah kita bisa memaksimalkan kembali? Gitu. Tapi kalau sampai hari ini saya tidak pernah pakai flash. Tidak pernah pakai flash. Ada masukan nggak buat teman-teman di PAF? Siapa masukan? Misalnya kalau mau travel fotografi jangan lupa makan, gitu. Misalnya apa gitu? Mungkin begini. Motivasi lah, kata-kata motivasi buat teman-teman di sini. Jangan pernah stres untuk berkegiatan dalam fotografi. Jangan pernah pengen dapat foto, harus dapat foto bagus, harus dapat foto tanda kutip juara. Nggak usah. Semuanya ada proses. Di saatnya Anda akan berhasil, Anda akan berhasil. Itu semua butuh waktu. Terus dalam melakukan potret itu ya kita kalau bisa nyaman juga dengan diri kita. Kalau diri kita nyaman, orang lain akan nyaman.
kalau kita berhubungan dengan landscape kan kita nggak usah berhubungan dengan humanity-nya, nggak ada masalah kan. Tapi kalau ketika manusia ya kita hargailah mereka gitu. Jadi kita pun akan dihargai. Yeah. Gitu. Jadi jangan pernah rusuh gitu. Orang Sunda rusuh ya, jangan rusuh. Moto itu mau buru-buru, enjoy aja. Jangan karena di sana ada adegan nih, saya lari gitu kan, akhirnya ketabrak. Itu jangan gitu. Ya memang datang aja besok lagi jam segitu karena ada lightingnya. Ya. Gak apa-apa gitu. Saya di Malaka itu, saya pernah datang ke satu tempat 6 kali, saya baru dapat sekali adegan yang saya mau. Ya gak apa-apa gitu. Sabar. Intinya sabar kan. Nah, jangan kita berbahaya gitu kalau misalnya kita apalagi nyebrang lari-lari itu kan bahaya gitu. Oke lah. Ya lebih baik kita fishing ya. Fishing teknik kan kita menunggu. Ya. Ya itu lebih baik sih. Enggak apapun teknik yang kita gunakan dalam fotografi baik-baik saja asal kita tidak mengganggu kepentingan orang lain. Itu menurut saya seperti itu. Ya kita tahulah batas toleransinya. Foto itu seperti apa? Ya. Gitu. Oke. Ini saya masih banyak yang harus tanyain sih sebenarnya. Cuman satu pertanyaan lagi atau 2 pertanyaan saya kasih. Nggak, mending kita simpan buat next, kita simpan buat next. Ya intinya, saya kenal Om Robert dari awal sampai tahu Om Robert sekarang sudah seperti ini, membuat saya luar biasa. Ini aset senior yang keren ini memang di PAF gitu. Cuman ya apa yang dari tadi kita omongin, saya punya kesimpulan menarik nih. Apa tuh? Jadi memang saya sering bilang ke banyak orang kalau jangan nyesalah kenal fotografi. Berbanggalah kenal fotografi karena fotografi itu satu-satunya media penyampai pesan di dunia ini yang mampu menghentikan waktu. Yes, freezing the time. Nah, setelah kita ngobrol, saya ada tambahan 1 kalimat baru di belakangnya. Ya, karena fotografi satu-satunya media penyampai pesan yang bisa mendokumentasikan hubungan antara yang dicipta dengan yang mencipta. Betul. Setuju? Setuju sekali. Kapan ajak saya jalan-jalan buat bikin video? 2021. Amin. Oke, kalau gitu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Om Robert, nuhun pisan ya. Mangga, sami-sami. Cus dulu. Cus.